Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah Institun Hasanah. Saya dari SMA Negeri Sunda. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menenangkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada pengertian korupsi, yang kedua ada bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga ada dampak negatif korupsi bagi bangsa dan negara, yang keempat ada mengetahui nilai-nilai anti korupsi, yang kelima ada menetapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, yang berarti kebobrokan, penyelewenangan, atau kecurangan. Dalam konteks Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh oknum atau penyelenggara negara dengan sengaja atau tidak sengaja, melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang yang dipercaya kepadanya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara, rakyat, dan perekonomian negara. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama ada suap, memberikan atau menerima suap untuk mendapatkan keuntungan atau mempermudah suatu proses. Yang kedua ada penggelapan, menyalahgunakan dana atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada penyuapan, yaitu memberi atau menerima uang suap untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat. Dan yang keempat, itu perbuatan tercela, melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika. Yang kelima ada nepotisme, memberikan jabatan atau keuntungan kepada orang yang lebih dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi. Terus yang selanjutnya ada penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Terus yang selanjutnya adalah dampak negatif korupsi, menghambat pembangunan nasional. Korupsi menghambat pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dikorupsi. Ya, terus ada meningkatkan kemiskinan. Korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang semakin besar, sehingga meningkatkan kemiskinan. Terus ada menurunkan kepercayaan publik. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Menciptakan keadilan. Ya, korupsi menciptakan ketidakadilan karena orang yang korup mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Memperlemah demokrasi. Korupsi melemahkan demokrasi karena menggerus nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas dan transparansi. Yang terakhir adalah merusak citra bangsa. Korupsi dapat merusak citra bangsa di mata dunia. Yang kedua yaitu nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi merupakan landasan moral yang menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak untuk mencegah dan memberantas korupsi. Nilai-nilai anti korupsi yang utama adalah yaitu kejujuran, bersikap dan bertindak dengan kebenaran dan ketulusan. Dan yang kedua ada integritas, memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang baik dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Terus yang selanjutnya ada akuntabilitas, bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Disiplin, patuh dan terhadap peraturan dan norma yang berlaku. Keadilan, bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam setiap tindakan. Kemandirian, berani untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang baik meskipun ada tekanan dan pengaruh dari pihak lain. Kesederhanaan, hidup dengan sederhana dan tidak poya-poya. Kerja keras, bekerja dengan tekun dan penuh dedikasi. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu nilai-nilai anti korupsi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai hal, seperti saat di sekolah tidak menyontek saat ujian, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghormati guru dan teman. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan saat di rumah, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, menghemat air dan listrik, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar, bersikap sopan dan santun kepada tetangga. Saat di masyarakat, mengikuti antrian dengan tertib, membuang sampah pada
tidak sembarangan, membayar pajak tepat waktu, melaporkan tindakan korupsi kepada pihak berwenang, yang keempat berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi. Kita semua dapat berperan aktif dalam pencegahan korupsi dengan memperkuat diri dengan nilai-nilai anti korupsi dan mempelajari nilai-nilai anti korupsi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu meningkatkan kesadaran rakyat, mengedukasi dan menyebarkan informasi tentang bahaya korupsi kepada masyarakat, melibatkan diri dalam kegiatan anti korupsi, yaitu berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, melaporkan tindakan korupsi yang tidak diketahui oleh pihak berwenang,